Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya. Kembali lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita memasuki bab 3, yaitu teks cerita pendek. Pada pertemuan ini, kita membahas tentang mengidentifikasi dan menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek. Tujuan yang akan kita capai yaitu diharapkan kalian mampu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Yang kedua, kalian bisa menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Sebelum membahas lebih dalam dari teks cerita pendek, kita akan membahas teks naratif, tujuan teks naratif, isi teks naratif, fungsi sosial dari teks naratif, dan juga jenis teks naratif. Mari kita bahas satu persatu. Teks naratif adalah rangkaian kalimat yang bersifat narasi atau bersifat menguraikan atau juga menjelaskan. Teks naratif merupakan teks yang berfokus pada tokoh khusus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks naratif adalah teks yang tidak bersifat dialog dan isinya merupakan suatu kisah sejarah dan deretan peristiwa dan lain sebagainya. Tujuan dari teks naratif yaitu untuk menghibur dan memikat pembaca atau pendengar. Yang kedua, memberi pengetahuan, ajaran, atau sebagai pendapat untuk mengubah suatu perilaku. Dan yang ketiga, tujuannya untuk mendidik dan menghibur. Isi dari teks naratif bersifat imajiner, faktual, dan juga kombinasi dari imajiner dan juga faktual. Jenis dari teks naratif ada banyak, contohnya cerita peri, cerita misteri, fiksi ilmiah, roman, cerita horor, cerita petualangan, fabel, mitos, legenda, naratif historis, balada, pengalaman pribadi, novel, film, drama, cerpen, dan lain sebagainya. Fungsi sosial dari teks naratif yaitu menceritakan kisah atau peristiwa untuk menghibur halayak. Urutan teks naratif yaitu urutan peristiwa atau tokoh berada dalam waktu dan tempat tertentu yang berkaitan dengan konflik atau masalah atau suatu peristiwa tertentu. Anak-anakku semuanya, itu tadi penjelasan singkat dari teks naratif. Teks cerita pendek atau cerpen masuk ke dalam teks naratif. Apakah kalian bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan cerita pendek? Ya, cerita pendek adalah cerita yang mengangkat persoalan kehidupan manusia secara khusus. Ada dua unsur dalam cerita pendek. Yang pertama unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama akan kita bahas yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari cerpen itu sendiri. Ada tema, tokoh, dan penokohan, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan juga amanat. Yang pertama, tema. Tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada di dalam cerpen. Tema cerpen berasal dari persoalan keseharian hingga kerenungan filosofis yang dipotret dari kehidupan nyata. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita. Ada tokoh utama, yaitu tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita atau tokoh yang sering muncul dan banyak diceritakan. Yang kedua, ada tokoh sampingan atau figuran, yaitu tokoh yang memiliki peran tidak terlalu penting dan paling sedikit diceritakan dalam sebuah cerita. Penokohan. Penokohan adalah pemberian watak, sifat, atau karakter pada tokoh. Penokohan ada 3, yaitu yang pertama protagonis, memiliki sifat baik atau karakter yang disukai. Contohnya baik, ramah, sopan, dan lain-lain. Yang kedua antagonis, memiliki sifat jahat atau karakter yang tidak disukai. Contohnya dengki, iri, jahat, dan lain-lain. Tritagonis, yaitu tokoh penengah atau pembantu baik untuk protagonis dan juga antagonis. Contohnya arif dan juga bijaksana. Yang ketiga, terdapat latar. Ada 3 latar dalam cerita pendek. Yang pertama, latar waktu, yaitu kapan kejadian itu terjadi. Contohnya sore hari, malam hari, siang hari, dan lain sebagainya. Yang kedua, latar tempat, yaitu di mana kejadian itu terjadi. Misalkan di sekolah, di hutan, dan lain-lain. Yang ketiga, suasana, yaitu gambaran suasana dalam cerita pendek tersebut. Contohnya bisa menegangkan, menyedihkan, bahagia, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu alur. Alur adalah jalan cerita berupa rangkaian peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain.
ada 3 alur dalam sebuah cerpen. Yang pertama maju, yaitu jalan cerita yang menyajikan urutan dimulai dari awal perkenal menuju tahap penyelesaian secara beruntut atau sistematis. Alur maju menyajikan tahapan sesuai dengan perjalanan waktu, yaitu berawal dari masa lampau menuju ke masa depan. Yang kedua, alur mundur, yaitu alur yang menyajikan cerita yang dimulai dari masa depan, kemudian menceritakan kembali kejadian di masa lampau. Alur mundur merupakan kebalikan dari alur maju. Pengarang mengawali cerita dari konflik, kemudian penyelesaian konflik, dan diakhiri dengan menceritakan kembali latar belakang konflik tersebut. Dan yang terakhir yaitu alur campuran, yaitu alur perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Tahapan cerita pada alur ini dimulai dari masa kini atau masa lalu yang nantinya akan digabungkan seiring berjalannya sebuah cerita. Yang kelima, terdapat sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Ada 2 sudut pandang. Yang pertama, orang pertama. Sudut pandang ini pengarang terlibat langsung, biasanya diceritakan oleh kata ganti aku, saya, dan kami. Kemudian orang ketiga, sudut pandang ini pengarang tidak terlibat langsung dalam cerpen yang ditandai dengan penggunaan kata ganti, nama tokoh, dia, ia, dan juga mereka. Yang keenam, terdapat gaya bahasa atau majas, yaitu bahasa yang digunakan variatif atau ekspresif dan lebih menarik. Majas yang pertama yaitu metafora, gaya bahasa yang membandingkan suatu benda dengan benda lain yang hampir sama. Contohnya, raja hutan telah pergi ke sarangnya. Raja hutan sama dengan singa. Lalu, Dewi Malam telah keluar dari balik awan. Dewi Malam artinya bulan. Yang kedua, majas simile, majas yang membandingkan suatu dengan hal lainnya dengan menggunakan kata penghubung seperti bagaikan, bak, layaknya, laksana, dan lain sebagainya. Contohnya, matanya bagaikan embun pagi, lalu senyumnya laksana petir di siang bolong. Yang ketiga, majas personifikasi, gaya bahasa yang membandingkan benda mati seolah-olah hidup atau bernyawa atau berperilaku seperti manusia. Contohnya, angin berbisik membelai rambutku, lalu ombak berlarian di Pulau Pahawang. Dan contoh yang terakhir yaitu majas hiperbola, majas yang menggambarkan keadaan secara berlebih-lebihan dari sesungguhnya. Contohnya, hatiku terbakar dan darahku mendidih melihat dia bersama orang lain. Lalu, tangisnya menyayat hatiku. Dan unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral atau nasihat yang disampaikan penulis melalui karyanya. Lalu ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur cerpen yang berada di luar karya sastra. Akan tetapi, secara tidak langsung, unsur ini mempengaruhi proses pembuatan suatu cerpen. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat merupakan faktor lingkungan masyarakat sekitar yang mempengaruhi penulis dalam membuat cerpen tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penulis, diantaranya adalah ideologi negara, kondisi publik, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Yang kedua, terdapat latar belakang penulis, yaitu sebuah faktor dari dalam diri penulis yang mendorong penulis dalam membuat suatu cerpen. Latar belakang ini terdiri dari beberapa faktor, di antaranya yaitu riwayat hidup seorang penulis, kemudian kondisi psikologisnya, dan juga aliran sastra apa yang dianut oleh penulis. Yang terakhir, nilai yang terkandung di dalam cerpen. Ada beberapa nilai yang menjadi unsur ekstrinsik dalam sebuah cerpen, dan nilai-nilai tersebut diantaranya adalah nilai agama, sosial, moral, budaya, dan lain sebagainya. Demikianlah pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang teks naratif, teks cerpen, dan juga unsur intrinsik dan ekstrinsik pada sebuah cerpen. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.